Shalom, salam damai. Kita teruskan dengan Injil Matius bab 13 dengan judul perikop Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah dumbuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memberikan perumpamaan ketika memberikan khotbah atau homili. Yesus banyak menggunakan perumpamaan atau contoh supaya orang ngerti. Tetapi pada murid-muridnya, Yesus langsung bicara maksudnya apa, tidak pakai perumpamaan. Karena kepada murid-muridnya dianugerahkan, jadi mereka bisa mengerti tanpa pakai perumpamaan. Lihat ini, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Ya, jadi siapa yang diberi karunia oleh Tuhan Yesus itu bisa mengerti Tuhan Yesus dan bisa menerima Tuhan Yesus. Yang tidak diberi karunia tidak bisa. Bagaimana kalau Anda ingin mendapatkan karunia itu? Berdoalah, mintalah kepada Tuhan Yesus, maka Anda akan menerimanya. Sebab kata Yesus, siapa yang meminta mendapat, siapa yang mengetuk pintu dibukakan. Jadi kalau memang secara jujur Anda ingin sekali untuk mengerti tentang Yesus, mintalah langsung kepada Tuhan Yesus. Berdoa saja dengan bahasa yang Anda pahami. Dalam hati juga nggak apa-apa.
Karena Tuhan Bapa mengerti apa yang diungkapkan di dalam hati. Di dalam pikiran saja mengerti, nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu pakai pengeras suara. Tuhan dengar. Tuhan dengar doa kita yang kita ucapkan di dalam kamar tertutup. Tidak ada orang yang melihat, tidak ada orang yang dengar. Dalam keheningan Tuhan mendengarkan doa kita. Lihat ini, sekalipun melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Seperti sekarang ini, banyak sekali sudah lihat, sudah mendapatkan kesaksian mengenai Tuhan Yesus, tetap saja nggak bisa atau tidak mau paham. Mereka sebetulnya bukan tidak bisa paham, tapi tidak mau paham, tidak mau ngerti. Ini seperti ini, mungkin mereka memang tidak diberi karunia ya untuk mengerti. Jadi kalau tidak diberi karunia masih bisa minta, tetapi kalau sudah diundang, artinya sudah diberikan karunia tetapi tidak dipakai, malah ditolak. Itu yang dinamakan banyak yang diundang tetapi sedikit yang menanggapi dan sedikit yang dipilih Tuhan. Banyak yang diundang, diajak. Ketika Anda mendengar ini saja, Anda itu sudah diundang untuk datang kepada Yesus, untuk menjadi pengikut Yesus. Tinggal Anda apakah mau menanggapinya, menerimanya atau tidak. Itu ada di tangan Anda. Saya sudah membantu menawarkannya. Saya ini kan hanya muridnya Yesus. Jadi saya memberitahu, guru saya seperti ini, guru yang baik, guru yang mengajarkan yang benar, dan yang adalah juga Tuhan itu sendiri, yaitu Tuhan pencipta langit dan bumi. Ya, ada yang adalah Tuhan yang mau menjadi manusia, itulah Tuhan Yesus. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Artinya siapa yang sudah mendapat berkat dan menerima berkat itu dan mengolahnya dan merawatnya, itu akan tambah lagi diberkati. Sebaliknya orang yang tidak bersyukur itu dapat berkat tetapi hilang. Berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab Yesus berkata, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tapi tidak melihatnya. Melihat apa? Melihat Yesus. Banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Mereka ini melihat apa? Melihat Yesus. Kenapa begitu berharga? Karena melihat Yesus artinya melihat Tuhan. Banyak nabi dan banyak orang benar ingin melihat, tapi mereka tidak dapat melihatnya. Kita juga, saya juga nggak bisa melihat Yesus. Hanya murid-murid ini dan orang-orang yang ditemui Tuhan Yesus yang bisa melihat. Dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Kita ingin mendengar langsung dari Tuhan Yesus, tapi kita nggak mendengarnya secara langsung. Jadi Yesus mengatakan tentang dirinya yang adalah Tuhan. Mereka mungkin masih nggak ngerti ya, maksudnya apa nih? Banyak orang benar, banyak nabi ingin melihat apa yang mereka lihat, tapi tidak melihatnya. Melihat apa? Ya melihat ini, Tuhan Yesus. Nabi-nabi itu diutus Tuhan mengabarkan tentang Tuhan Yesus, ingin melihat Tuhan Yesus tapi tidak melihatnya. Sementara murid-murid ini mestinya sangat bersyukur. Mereka langsung hidup di zamannya, di eranya, di waktunya Yesus. Jadi mereka bisa melihat Yesus langsung. Coba bayangkan kalau Yesus
lahir di tahun 2023 ini ya. Sebentar lagi tahun 2024. Seperti apa itu kehebohannya? Pasti di satu sisi orang sangat berbondong-bondong datang. Pasti pertama juga minta disembuhkan. Banyak yang sakit. Lalu meminta berkat. Meminta berbagai-bagai ya. Yang sudah mati ingin dibawa pulang untuk dihidupkan lagi. Sementara di pihak lain pasti ada juga yang tidak suka dengan Yesus. Sama seperti 2000 tahun lalu. Banyak orang Yahudi juga tidak mau terima Yesus. Ya, kalau Yesus datang sekarang ini juga mungkin juga ditolak juga. Gak mau terima Yesus. Siapa Yesus? Enggak. Apa itu? Kok Yesus jadi Tuhan? Kok manusia jadi Tuhan? Menuhankan manusia. Mereka gak ngerti. Bukan manusia yang jadi Tuhan, Tuhan yang jadi manusia. Akhirnya ya ditolak. Jadi kalaupun Yesus sekarang datang, itu sebagian besar masih ngeyel, sebagian besar lagi juga terima Yesus, bahagia, senang. Ya, seperti itu ya. Mereka nggak akan percaya begitu aja. Bahkan sudah melihat mukjizatnya pun tetap nggak percaya. Itulah orang Yahudi waktu itu. Beberapa orang Yahudi yang kolot ya, yang tertutup hatinya. Kita sekarang ini nggak melihat Yesus, nggak mendengar langsung, tapi kita percaya. Jangan seperti Thomas, kalau tidak mencucukkan jarinya di lambung, di luka bekas salib Yesus di tangannya dan di lambungnya, sekali-sekali Thomas tidak akan percaya. Jangan seperti Thomas, kita percaya walaupun kita tidak melihat. Yang ditaburkan di tempat yang mendengar firman Tuhan, yang ditaburkan di tanah yang pinggir jalan, itu ditaburkan tetapi dicuri orang, merampas dan dicuri orang. Ditaburkan kok di pinggir jalan ya. Ini pasti diinjak-injak ya, di kelewatan mobil dan sebagainya. Disapu, dibersihkan sama orang, dibuang. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Ya, kita hanya melihat sekilas saja, mendengar ya, tidak berakar. Lalu yang ditaburkan di batu-batu, orang yang mendengarkan sabda Tuhan tapi tidak berakar. Tanahnya ada tapi sedikit. Berakar sebentar tapi tidak dalam, lalu mati karena penindasan, penganiayaan. Lalu yang ditaburkan di semak duri itu adalah orang pengikut Yesus atau ya sudah menerima Yesus tapi lebih mendengarkan kekhawatiran akan dunia, kekayaan, kurang ini, kurang itu, takut ini, takut itu. Jadi akhirnya dia murtad, meninggalkan Tuhan karena mereka takut dengan dunia ini. Khawatir kurang duit, khawatir sakit penyakit, khawatir penindasan, khawatir ini, khawatir itu, sehingga akhirnya meninggalkan Yesus ya, bergabung dengan mayoritas hanya karena khawatir ya, ingin mencari selamat saja. Jadi mereka tidak berbuah. Yang berbuah adalah orang yang mendengarkan sabda itu dan mengerti dan mempraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan juga nggak bisa. Ini praktekkan, jadi berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Seperti gandum ini yang berbuah banyak. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.